Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan tadarus kita. Jadi kita langsung ke juz 9 karena ini hari ke-9 hari ke-9 Ramadan, sehingga memotivasi kita untuk terus membacakan Quran di rumah. Ada batas-batas sendiri dan batas berjamaah. Sekarang kita sampai ke juz 9. Mangga dibuka Qurannya, juz 9, yaitu surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين
qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim wa auhayna ila Musa an alqi asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atsna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca bersama-sama. Nanti di rumah diterusin ya.
Gak kerasa aja udah 1 bulan kita sudah tamat berbarengan ya. Baik, kita kaji sedikit selama 15 menit tentang surat Al-A'raf yang kita baca juz 9 ini, mengisahkan tentang bagaimana tentang kisah-kisah Nabi yang dituturkan secara detail, secara runut, tentang kisah Nabi Syuaib dan kisah Nabi Musa alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah di dalam surat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadarra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu seperti Nabi Syuaib didustakan. Begitu pula dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Manusia-manusia sombong, manusia-manusia yang angkuh, manusia-manusia yang dolim dihadapi para nabi ini, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diusir, dihina, kemudian Nabi Muhammad dituduh gila, Nabi Muhammad disebut tukang sihir, tukang bohong, tukang dusta, bahwa Al-Quran ini adalah hanyalah ucapan-ucapan dari Muhammad, diciptakan begitu saja. Maka ditantang oleh Allah, coba kumpulkan para ahli syair di dalam surat Asy-Syu'ara, kumpulkan olehmu, kumpulkan sampai kamu bisa membuat 1 ayat saja. Ternyata tidak ada yang bisa. Nah, tentang Nabi Musa alaihissalam, kita melihat bahwa penduduk setelah Nabi Syuaib, setelah nabi-nabi yang lain, maka Musa diutuslah membawa bukti kenabian kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka kesudahannya adalah dihancurkannya Fir'aun, tenggelam bersama dengan kesombongannya, bersama dengan kedikdayaannya. Dan Musa berkata, hai Fir'aun, sungguh aku adalah utusan Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Maka Firaun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu benar orang-orang yang benar. Maka Nabi Musa mengeluarkan bukti mukjizat. Kekerasan orang-orang zaman dahulu memerlukan bukti, memerlukan mukjizat yang bisa ditangkap oleh mata, dilihat secara jelas dan gamblang. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi sebuah ular yang besar. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya yang membuat orang silau bagi orang-orang yang melihatnya. Apakah mereka sadar melihat bukti-bukti yang mereka minta itu? Sama saja dengan Nabi Soleh. Kata umat Nabi Soleh, keluarkan unta dari bukit, dari celah batu gunung, maka gunung bergerak, keluar unta betina yang besar. Tapi apa yang terjadi? Mereka beriman? Tidak. Begitu mahalnya keimanan, maka bersyukurlah wahai orang-orang yang beriman, karena telah diberikan karunia berupa petunjuk sehingga tetap dalam keimanan. Maka iman ini tidak akan tergoyahkan dikala sekarang dalam keadaan kesulitan dan kesempitan. Sekarang harga-harga naik. Dengan iman jawabannya, mampu bersabar, tidak ngomel, tidak marah, betul? Dengan iman kita merasakan manisnya ibadah, karena hal-hal itu menembus
batas dari akal manusia. Menyembah Allah yang ada di mana-mana yang tak terlihat, Allah gaib. Tetapi kita mampu menembus itu dengan kepercayaan bahwa Allah bersama dengan kita. Itu yang membuat kita kuat menghadapi segala macam cobaan, segala macam deraan. Iman ini. Begitu juga dengan Fir'aun dan Nabi Harun yang hanya berdua berhadapan dengan Fir'aun dengan bala tentara, hulu balang raja yang bengis-bengis, yang gede-gede badannya, pegang pedang-pedang, tombak-tombak yang tajam-tajam, yang kalau kena kulit langsung tersobekkan. Tapi karena bersama Allah keyakinannya, tidak sedikit pun ada keraguan dan rasa takut. Bagaimana Allah saja bersama saya yakin bahwa Allah akan menolong. Disinilah yang disebut, yang kemarin kita bahas beberapa hari yang lalu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, dan Allah janji barang siapa yang beriman, Allah akan keluarkan dari tempat gelap menuju terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, yang Tuhannya adalah taghut, maka akan aku huncamkan dari tempat yang terang menuju tempat yang gelap. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di atas dunia berapa lama? Paling lama deh umur sekarang. Umur 100 tahun sudah payah. Umur 90 sudah payah, sudah dibopong-bopong. Sekarang umur 51, 50, 48 rata-rata kita ya. Sebentar bapak-bapak ibu hidup di atas dunia ini, kemudian semuanya akan mati. Setelah mati habis perkara? Tidak. Semuanya akan bertemu dengan akhirat. Semuanya akan bertemu dengan dunia yang bukan, dengan alam yang baqo, alam yang kekal abadi. Nah ini kehidupan di atas dunia itu nikmatnya sedikit sekali. Nikmat harta, nikmat makan, minum, sedikit sekali rasanya, dibandingkan nanti nikmat di akhirat yang sesungguhnya berlipat-lipat. Ini di bulan Ramadan juga kita harus pahami ini. Makanya sekarang diklik deh otak kita. Jangan otak-otak dunia aja. Kita belajar kemarin, saya pernah jelaskan tentang kitab Minhajul Abidin, tentang perintah agama. Ketika seseorang belajar dari ilmu dan ibadah tanjakan pertama, menyadari bahwa tidak cukup dengan ilmu dan ibadah, ternyata aku mempunyai dosa banyak, diri ini penuh dosa, maka aku perlu memasuki tanjakan kedua, yaitu tanjakan taubat. Maka aku bertobat dengan taubatan nasuha. Setelah aku tempuh itu, lagi asik-asik nikmatnya, ternyata sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus pada ibadah. Kenapa? Sebabnya aku harus melalui tanjakan yang ketiga, yaitu tanjakan perintah ibadah, yaitu antara lain dunia, makhluk, kemudian syaitan dan nafsu. 4 ini tanjakan yang berikutnya yang harus ditempuh. Nah sekarang kita berada di atas dunia ini, maka satu-satunya adalah bersifat zuhud. Bukan salah membenci dunia dalam artian bahwa dunia itu, karena tidak ada, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya dunia menuju ke timur, maka akhirat menuju ke barat. Maka pilihlah di antara dua itu satu yang kekal. Maka seseorang harus memahami, bukan zuhud itu berarti hidup rombeng, pakaian rombeng, tetapi cara berpikirnya, bahwa mobil yang saya miliki, bahwa kendaraan yang saya punya, rumah yang saya punya, jabatan yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintakan pertanggungjawaban, yang harus siap sewaktu-waktu dicabut. Maka kita harus ingat sama kematian. Itulah tanda orang cerdas, sehingga
tidak mau tergoda oleh kezaliman, tidak mau tergoda oleh korupsi, tidak mau tergoda oleh ketidakjujuran dan lain sebagainya. Itu cara hidup yang benar. Nah, bersifat zuhud maksudnya menghadapi dunia itu seperti itu. Sehingga wal akhiratu khairu wa abqa. Itu udah jelas. Kehidupan dia, visi seorang mukmin adalah akhirat. Ada yang bilang dengan bahasa menipu, kita harus seimbang kehidupan di atas dunia. Kita harus seimbang. Bagaimana mau adil kalian menilai ini? Tidak mungkin adil manusia. Yang namanya adalah akhirat, bahwa semua itu haruslah dipikirkan dalam kerangka akhirat. Termasuk kita memiliki uang yang banyak karena kita bekerja, itu kemudian uangnya dipakai ad-dunya mazru'atul akhirah. Nah, kemarin saya mengucapkan terima kasih, ada Masjid Baitul Anwar meleduk powernya, diberikan infak sodako dengan ikhlas oleh teman-teman RSUD. Sekarang sudah punya sound system yang baik, Masya Allah. Semoga diberikan di bulan Ramadan ini 70 kali lipat loh ya pahalanya. Mudah-mudahan luar biasa di sini. Disinilah ujiannya. Nah, kita lanjut. Lantas bagaimana setelah itu? Apakah mereka menjadi beriman? Orang-orang kafir ini, Fir'aun? Tidak. Mereka berkata, ini sihir yang nyata. Lantas Fir'aun manggil hulu balang, sini kadia gerak katanya. Kumpul semua. Kumaha ieu teh? Nanggulangi Fir'aun ieu teh. Hebat geningan euy. Gampang tuan. Panggil aja semua ahli sihir di seantero negeri. Panggil semuanya. Ya udah, panggil, tahan dia, tahan Musa sama Harun. Ditantang untuk menunjukkan keahlian. Maka dikumpulkanlah seantero negeri para ahli sihir. Nah, lantas setelah itu setelah berkumpul, qalu ya Musa imma antul kiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Dan mereka para penyihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan? Ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, sihir yang menakjubkan. Semuanya berubah dalam bentuk seperti ular-ular kecil yang banyak jumlahnya sampai terpukau, sampai orang ketakutan. Kalau kita mah ngelihat ular kan ngerinya, tapi ada orang yang berani. Kalau saya mah tergolong takut sama tikus, sama ular gitu, bisa loncat saya. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular yang besar. Ular yang besar itu kemudian menelan ular-ular yang kecil itu. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Fagulibu hunalika wangqalabu sagirin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan dipermalukan. Buset, saya nyuruh semua nih, katanya Fir'aun kali gitu ya. Ahli sihir dari seluruh negeri saya kumpulin, kalah sama Musa. Dan jadilah mereka merasa terhina, mereka menjadi orang yang hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan para penyihir itu serta merta menjatuhkan diri.
dengan bersujud. Di sini mereka langsung bersujud kepada Allah karena meyakini seruan Allah. Ini bukan sihir, ini adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Sementara Fir'aun marah, sudahlah kalah, sudahlah dihinakan di depan rakyatnya, malah orang-orang kepercayaannya memilih kepada beriman beragama Islam, memilih perjalanan. Jadi ingat ya, agamanya Nabi Musa, Nabi Yusuf, semua nabi agamanya Islam, agama yang lurus. Ya, harus difahami itu, ya. Semuanya sama, ya, menyuruh kepada la ilaha illallah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita umat muslim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadatain. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ingat, jangan takut menghadapi masalah, rintangan, hambatan yang terbentang. Bersama Allah kita akan sanggup menjalani itu semua. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Tapi kalau yakinnya setengah-setengah, yakinnya tidak ada, jangan harap pertolongan Allah itu akan datang. Tipisnya keimanan itu adalah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bermaksiat, efek dampak kesialan dari maksiat itu adalah kepada diri kita. Keyakinan itu menjadi tidak tebal kepada Allah. Bagaimana mungkin pertolongan Allah itu akan datang? Bagaimana mungkin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan. Kamu bermaksiat, apakah itu wujud daripada orang yang bertakwa? Tidak. Makanya sekarang dengan adanya kisah ini, benar, kita nggak boleh takut sedikit pun kepada semua hambatan dan rintangan. Berat, tidak ada yang berat bersama Allah. Perang Badar 1400 melawan 300, 4 kali lipat, menang umat Islam. Kurang bukti apa lagi? Sejarah itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah akan iman ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma ansimna wa ansimma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minadu wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.